Ras, ini kok makin dingin ya, suasananya juga makin seram. Ini nggak apa-apa kok, cuma karena angin aja, kamu nggak usah takut. Itu cuma suara ranting aja kok. Laras, kita pulang yuk. Ini udah mau maghrib, rumah kita ngelewatin pohon besar loh. Emangnya kenapa kalau kita pulangnya maghrib? Gak bakalan dimarahin kok, kita kan udah izin. Aduh, bukan itu. Kamu nggak takut? Di desa kita kan ada larangan. Kamu jangan bawel ya, aku tahu kok larangan itu. Tapi aku tuh heran ya, kenapa orang-orang bisa bikin larangan kayak gitu. Padahal ini cuma pohon besar tua, gak ada yang aneh juga. Itu karena kamu nggak percaya. Dan aneh bagi orang-orang yang percaya, itu tuh cuma tahayul. Ngapain juga ada pocong atau hantu apalah itu yang tinggal di sana? Itu cuma cerita rakyat. Kenapa kamu nggak percaya? Ngapain juga percaya? Tahayul kayak gitu kok dipercaya. Percaya tuh cukup sama Tuhan aja. Ya udah, kalau kamu nggak mau pulang nggak apa-apa. Kalau gitu aku duluan ya. Kamu pulang sendirian nggak apa-apa kan? Jangan dong. Masa aku ditinggal sendirian sih? Gak asik lah kalau sendirian. Ayo kita pulang. Nah gitu dong, kita harus sampai ke rumah sebelum maghrib. Saran, mending kita pecahkan aja misterinya. Tapi aku tahu itu pasti bahaya, aku nggak mau. Dari mana kamu tahu kalau itu bahaya atau enggak? Kamu kan belum cari tahu. Coba deh kamu bayangin, kalau kita cari tahu dan ternyata itu cuma bohong, kita bisa loh keluar rumah setelah maghrib, gak bakalan ada larangan lagi. Kita nggak perlu buru-buru pulang ke rumah kayak tadi. Kita bisa lewat jalan manapun tanpa takut. Tapi aku nggak yakin, aku takut kalau nanti terjadi sesuatu gimana. Kamu nggak perlu takut, kan kita cuma cari tahu aja. Kita cari kebenarannya, bukan bikin masalah. Kamu mau ya? Emangnya apa yang mau kamu lakukan? Harus banget ya beli senter dulu. Ya harus lah, misi kita kali ini kan gak main-main, jadi persiapannya harus mateng. Kamu serius nggak lihat? Saya lihat loh, pocongnya beneran nyata. Dan itu ada di pohon besar. Gimana ya Pak? Soalnya saya belum pernah lihat pocong. Nggak tahu juga bentuknya kayak gimana. Tapi jujur ya Pak, saya itu kurang percaya sama yang begituan. Tuh kan, bukan cuma aku aja yang gak percaya. Pak Romli juga gak percaya sama mitos itu. Buktinya yang lihat cuma kepala desa doang. Pak Romli ngelihat tuh. Iya sih, kayaknya nggak semua warga percaya deh. Nah kan, aku bilang juga apa? Sekarang kamu makin semangat dong buat misi malam ini. Iya, kita pulang. Ya, walaupun kamu belum pernah lihat, Pak, tapi kan di desa kita sudah ada larangan, bukan? Untuk membatasi, hanya saja ini salah satu cara untuk berjaga-jaga, karena pernah ada kejadian. Iya, Pak, saya mungkin kurang percaya, tapi tetap aja, saya nggak berani kalau harus langgar. Kita harus terus memperingati warga, Pak. Saya hanya takut ada korban jiwa. Ini demi keselamatan warga. Siap, Pak. Akan saya laksanakan. Ras, kamu ngerasa nggak malam ini kayak nggak biasa, kayak lebih dingin dari biasanya? Enggak, biasa aja. Di desa kita kan kalau malam memang suka kayak gini. Banyak angin, berkabut. Kamu jangan takut. Itu suara langkah kaki siapa ya? Kayak ada orang. Hah? Masa sih? Aku nggak dengar. Coba deh kamu dengerin lagi. Aku yakin kok ada suara. Aku nggak boleh lengah, nggak boleh sampai ada yang melewati pohon itu. Aku juga harus memastikan bahwa semua warga ada di rumah. Nggak mungkin ada yang sembunyi di sini kan? Iya, itu nggak mungkin. Mending aku keliling lagi. Nggak ada orang. Di sini aman. Tidak ada yang mencurigakan nih. Hah, untung aja nggak ketahuan. Jangan sampai deh kita ketahuan. Ayo kita pergi. Kok kamu malah diem sih? Ayo, keburu ada orang yang lihat. Ras, apa kita... Jangan kebanyakan ngelamun. Kita nggak punya banyak waktu. Kita pulang aja yuk.
Gak bisa, kita udah terlalu jauh. Sebentar lagi sampai kok. Kamu jangan bikin aku kesel ya. Kamu udah janji loh bakal nemenin aku. Kita nggak bisa mundur. Kalau lihat dari malam kayak gini, ternyata lebih serem ya. Aku nggak nyangka bisa seserem ini. Iya, aku juga. Tapi kita udah ada di sini. Gak mungkin kan kita pulang. Del, kamu deh yang pegang kameranya. Aku yang pegang senternya. Kamu terus arahin ke pohon ya. Kita mendekat perlahan. Kita mending di sini aja deh. Perasaan aku beneran gak enak nih. Aku takut. Gak usah takut. Aku kan di sini. Ayo kita mendekat. Ras, ini kok makin dingin ya. Suasananya juga makin serem. Ini gak apa-apa kok. Cuma karena angin aja. Kamu gak usah takut. Itu cuma suara ranting aja kok. Astagfirullah Bu, kamu ini kalau buka pintu bisa pelan gak sih Bu? Pak, Laras nggak ada di kamar, Pak. Dia hilang. Hah? Apa? Kok bisa Bu? Bukannya tadi dia udah tidur di kamar, kamu udah cari di ruangan lain? Aku udah cari ke semua ruangan, tapi nggak ada, Pak. Aku takut kalau dia beneran nekat ke pohon besar itu, Pak. Kamu tenang dulu ya, tenang. Mungkin aja dia menginap di rumah Delisa. Jangan mikir yang macam-macam dulu ya Bu. Aku udah telepon ibunya Delisa. Dia bilang Delisa juga nggak ada di rumah, Pak. Sekarang aku yakin kalau Laras ada di sana, Pak. Ayo kita susul, Pak. Aku nggak mau anak aku kenapa-napa. Kamu tenang Bu, aku yakin anak kita baik-baik aja. Sekarang kita minta bantuan, kita nggak akan bisa ke sana sendirian. Ya udah, kita minta bantuan kepala desa aja, Pak. Kita langsung ke sana. Sebentar ya, aku cuci muka dulu. Kamu di mana Nak? Kenapa kamu bisa pergi tanpa bilang? Tenangin diri kamu Bu, pelan-pelan ngetuknya. Ada apa ini? Apa Pak? Bu, apa ada masalah? Pak, tolong kami. Laras, kami menduga kalau dia akan mendekat ke pohon besar itu, Pak. Tolong kami, Pak. Waduh, itu bisa berbahaya. Kenapa bisa dia melanggar? Nah, kalau soal itu saya nggak tahu, Pak. Tapi saya mohon, Pak, bantu kami. Iya Pak, kami nggak tahu harus berbuat apa ini Pak. Aduh, gimana ya? Saya juga takut soalnya. Kayaknya saya juga nggak bisa bantu. Anda kepala desa di sini. Kenapa Anda tidak mau membantu Pak? Anak saya dalam bahaya. Sekarang saya tidak mau tahu. Anda harus membantu anak saya. Nyawa anak saya jadi taruhannya. Iya, tapi saya mohon sabar. Jangan seperti ini Pak. Saya pasti akan bantu. Tahan, Pak. Jangan marah. Sekarang kita susul anak saya, Pak. Iya, Pak. Kita akan susul anak Bapak. Tapi saya harap Bapak bisa tahan emosinya ya. Aduh, saya jadi takut. Sudah, Pak. Tenangin diri kamu. Emosi nggak akan menyelesaikan masalah. Kita sama-sama lihat apa Laras ada di sana atau tidak. Tapi saya berharap dia tidak ada di sana. Karena itu akan sangat berbahaya. Saya juga berharapnya seperti itu, Pak. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kan? Rasa ingin tahu anak saya terlalu tinggi. Ayo kita bergegas. Del, kita harus pergi dari sini. Tapi badan aku nggak bisa digerakin. Gimana ini? Aku juga. Badan aku nggak bisa digerakin. Aduh, gimana ini? Lari! Kenapa ini? Gak usah dipeduliin. Sekarang kita lari terus. Tolong, Laras, tolong aku. Delisa! Tolong aku takut. Kamu tenang ya, aku bakalan bantu kamu. Ayo, aku tarik. Aduh, susah banget sih. Tarik aku, Ras. Aku takut, cepet tarik aku. Ini udah aku tarik. Laras, tolong aku, Laras. Cepet tarik aku. Hah? Lubang apa itu? Jangan bilang pohon itu mau memakan Delisa. Nggak bisa dibiarin.
Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, cuma kaki aku aja yang sedikit perih. Ayo kita lari. Iya, ayo kita lari. Laras, tolong aku. Gimana ini? Lepasin teman aku, jangan tangkap dia, pergi. Kamu jangan liatin pocong terus. Cepet tarik aku nggak mau terjebak di sini. Waduh, perasaan saya kok jadi nggak enak gini ya. Semoga anak-anak itu nggak ada di sana. Kamu kenapa, Bu? Kamu nggak apa-apa? Apa ada yang sakit? Aku nggak apa-apa Pak, cuma sesak nafas aja, mungkin karena terlalu panik. Kamu pulang aja ya, Bu. Biarin aku sama Pak Kades aja. Aku khawatir kamu kenapa-napa, Bu. Aku nggak apa-apa kok, aku masih bisa tahan kok Pak. Laras, lebih penting sekarang, aku nggak mau dia kenapa-napa. Jadi ayo Pak, kita susul dia. Jangan dipaksakan, Bu. Takutnya nanti Bu Rere makin lama makin sakit. Lebih baik Ibu pulang saja. Saya nggak apa-apa kok Pak Kades. Saya nggak mau nunggu di rumah. Saya mau memastikan anak saya baik-baik aja. Ya udah kalau itu mau kamu, Bu. Tapi kita jalan pelan-pelan aja ya. Tolong! Tolong. Pak, itu suara sama Delisa. Ayo kita susul Pak. Aku nggak mau terjebak di sini. Tolong aku, tolong. Siapapun tolong aku. Del, aku minta maaf. Semua gara-gara aku. Jangan bahas itu dulu. Sekarang kamu tarik aku terus. Apa itu? Tolong kita. Tolong. Laras, Delisa, kalian ada di mana? Laras, kamu di mana, Nak? Hah, itu suara ibu sama ayah. Kita ada di sini, Bu. Jangan. Laras, Delisa. Ya Tuhan, Nak, kamu itu bikin ibu sama ayah khawatir aja. Udah, kita bahas itu nanti. Sekarang sebaiknya kita menjauh dari sini. Iya, aku juga mau pulang, aku takut. Aku minta maaf ya, Del. Ini semua karena aku. Coba aja kalau aku gak keras kepala, mungkin kamu akan baik-baik aja sekarang. Tapi lihat sekarang, kamu yang celaka. Kamu udah lama di sini, Ras. Kok nggak bangunin aku? Aku gak tega bangunin kamu, makanya aku tunggu kamu bangun. Gimana keadaan kamu? Udah mendingan? Aku nggak apa-apa, cuma mungkin masih ada rasa takut aja. Aku minta maaf ya, seharusnya aku gak paksa kamu. Iya, sekarang kamu percaya kan kalau pohon itu ada penunggunya? Iya, sekarang aku percaya. Aku juga gak mau ngelanggar apapun lagi. Setelah mengorbankan teman, kamu baru percaya? Hah? Maksudnya apa ya? Siapa yang dikorbankan? Kok kamu malah tidur lagi sih? Coba aku, maksud kamu yang tadi itu apa? Aku mau istirahat, badan aku masih sakit. Ya udah deh, kamu istirahat aja. Maaf aku ganggu. Sumpah ya, kemarin itu kelas bener-bener kacau banget. Delisa, kamu akhir-akhir ini jadi pendiam sih. Kamu sakit? Atau ada masalah? Aku nggak apa-apa, kita pulang ya. Aku mau istirahat. Loh, katanya kita mau ke kedai Pak Mamat. Kita mau sarapan di sana. Kok tiba-tiba pulang sih? Ini aneh, Delisa bukan kayak yang aku kenal. Dia udah berubah. Delisa, ada apa sama kamu? Aku merasa kamu benar-benar aneh. Apa ini ada hubungannya sama kejadian malam waktu itu? Nggak ada, semuanya baik-baik aja. Enggak, kamu nggak baik-baik aja. Pasti ada hal yang lain kan? Ini bukan Delisa yang aku kenal. Ada yang dia sembunyiin dari aku. Perasaan aku jadi gak enak. Aku mau pulang.